Anda mungkin pernah kepikiran ya, atau paling nggak bertanya-tanya gitu, soal Muhammadiyah. Ini kan organisasi. Wah, jutaan anggota loyal, ribuan sekolah dari TK sampai universitas, ratusan rumah sakit modern, jaringannya rapi sampai ke desa-desa. Kalau kita lihat pakai kacamata politik murni, ya mereka ini punya segalanya. Massa, mesin, modal sosial. Logikanya kan, kenapa nggak ambil jalan pintas saja sih? Bikin partai, ikut pemilu, terus ubah negara langsung dari pusat kekuasaan. Pertanyaan itu sangat logis. Dan saya yakin itu juga jadi perdebatan internal mereka puluhan tahun. Tapi disinilah kita harus lihat bedanya. Pilihan Muhammadiyah untuk nggak jadi partai politik itu bukan sebuah kelemahan, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah strategi yang sangat sadar, sangat diperhitungkan, untuk memainkan jenis kekuasaan yang berbeda. Ini pilihan fundamental antara sebut saja politik praktis atau law politics. Oke. Yang fokusnya ya perebutan kekuasaan jangka pendek dengan lawannya yaitu politik kebangsaan atau politik adiluhung, high politics. Visinya jauh melampaui pemilu 5 tahunan. Politik adiluhung. Wah, istilahnya menarik. Oke. Mari kita bedah strategi ini. Berdasarkan sumber-sumber yang kita punya, kita akan coba telusuri ya, logika di balik keputusan Muhammadiyah untuk jadi wasit moral bangsa, bukan jadi pemain. Tentu, untuk paham itu kita harus bedah dulu kedua arena ini. Sumber-sumber kita jelas sekali memetakannya. Kita mulai dari yang pertama ya, politik praktis atau law politics. Nah, ini dunianya partai politik. Yang kita lihat tiap hari di berita itu ya. Betul sekali, fokus utamanya sangat konkret. Merebut kursi di parlemen, bentuk koalisi, buat dapat jatah menteri, menempatkan kader di jabatan-jabatan pemerintahan. Istilahnya itu office seeking. Tujuannya jelas, terukur, tapi siklusnya pendek banget. Dari pemilu ke pemilu berikutnya. Jadi ini soal siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Sangat pragmatis dan seringkali transaksional ya. Kalau gitu, lawannya seperti apa? Politik adiluhung ini, kedengarannya kok idealis banget ya? Betul, sifatnya lebih idealis, tapi bukan berarti nggak punya kekuatan. Justru di sini letak kekuatannya. Inilah domain yang secara sadar dipilih Muhammadiyah. Fokusnya bukan pada kursi, tapi pada dimensi moral etis bangsa. Wujudnya gimana tuh? Macam konstitusi, mereka akan bersuara paling keras. Ketika ada kebijakan pemerintah yang mencederai rasa keadilan, mereka akan melontarkan kritik. Peran mereka itu jadi jangkar etika, ethical anchor. Tujuannya bukan buat menang di pemilu 2029, tapi untuk memastikan fondasi bangsa ini nggak runtuh dalam 50 atau 100 tahun ke depan. Mereka memperjuangkan nilai, bukan sekedar jabatan. Oke. Saya paham bedanya secara konsep. Tapi, disinilah pertanyaan kritisnya muncul, dan saya yakin ini juga yang Anda pikirkan. Tanpa punya satu fraksi pun di DPR, tanpa menteri di kabinet, apa kekuatan tawar mereka nggak jadi lemah? Gimana caranya mereka bisa benar-benar mempengaruhi kebijakan kalau nggak ikut main? Ini kan kayak coba ngatur pertandingan bola, tapi teriak-teriak dari luar stadion. Nah, metafora stadion itu menarik, tapi disinilah letak kecerdasan strategi mereka. Kekuatan mereka itu justru lahir dari sebuah pedoman organisasi yang kokoh banget. Namanya hittah. Ini semacam kitab panduan politik mereka yang sudah teruji waktu. Ada 2 hittah yang jadi tonggak penting. Yang pertama itu hittah ujung pandang, tahun 1971. 71. Wah, lama sekali. Berarti ini bukan sikap yang baru muncul pas reformasi ya? Ini kebijakan lama. Memangnya ada apa waktu itu sampai keputusan ini perlu dibuat? Tepat sekali. Ini respons atas situasi politik Orde Baru. Muhammadiyah itu punya, kalau boleh dibilang, trauma sejarah. Mereka belajar dari pengalaman terlibat langsung di politik praktis era sebelumnya, lewat Masyumi, terus Parmusi. Pengalaman itu mengajarkan satu hal pahit. Ketika sebuah ormas terjun langsung jadi partisan, ia jadi sangat rentan. Rentan pecah di dalam karena rebutan posisi dan rentan ditekan sama penguasa. Kita 1971 itu cara Muhammadiyah untuk kutip-kutip menarik diri dari medan perang politik praktis untuk menyelamatkan organisasinya yang lebih besar. Dokumen itu menegaskan Muhammadiyah sebagai institusi tidak punya hubungan organisatoris dengan partai politik manapun. Titik. Sebuah langkah defensif yang strategis ya untuk menjaga keutuhan organisasi. Tapi politik kan dinamis. Sikap ini pernah diuji lagi nggak? Apa nggak ada godaan gitu di internal untuk, ayo dong, kita terjun lagi biar lebih efektif? Godaan itu selalu ada, pasti.
Dan pertanyaan Anda itu persis yang dijawab oleh Hittah berikutnya. Hittah dan Pasar tahun 2002. Dokumen ini nggak mengubah prinsip dasar yang tahun 71, tapi menyempurnakan strateginya untuk konteks demokrasi multipartai. Ada 3 poin kunci di sini. Pertama, mereka tegaskan lagi posisinya di jalur pemberdayaan masyarakat, civil society. Kedua, dan ini yang paling cerdas menurut saya, Muhammadiyah memberikan kebebasan penuh bagi anggotanya secara individu untuk aktif di partai politik manapun. Tunggu. Ini bagian yang agak paradoks. Institusinya netral jaga jarak. Tapi individunya boleh masuk ke semua partai. Bukannya ini berisiko ya? Kader bisa loyal ke Muhammadiyah, tapi di saat yang sama partainya menuntut loyalitas penuh yang mungkin pertentangan. Gimana itu? Pertanyaan yang sangat valid. Dan Hittah dan Pasar sudah mengantisipasi itu. Ada syaratnya. Kader yang terjun ke politik praktis itu wajib membawa misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Misi mereka bukan cuma cari jabatan, tapi mewarnai partainya dengan nilai integritas dan kepentingan bangsa. Tentu, praktiknya ini berat, tapi secara strategi, ini cara Muhammadiyah untuk tetap punya kaki di dalam arena politik tanpa menyeret seluruh badannya ke dalam lumpur. Jadi ini bukan sikap spontan ya. Ini doktrin yang sudah dipikirkan matang, dievaluasi, dikukuhkan berulang kali. Sebuah pilihan sadar yang lahir dari pelajaran sejarah. Oke, lalu gimana doktrin ini diterjemahkan di lapangan? Strategi praktisnya seperti apa? Implementasinya itu kita kenal dengan istilah diaspora kader. Diaspora politik. Ini bukan sekedar membiarkan, tapi secara sadar mendorong kader-kader terbaiknya untuk menyebar, berkiprah di berbagai spektrum parpol. Anda bisa temukan kader dari Rahim Muhammadiyah di mana-mana. Tentu ada yang identik kayak di PAN, tapi mereka juga ada di PKS, Golkar, Gerindra, PDIP, bahkan di partai-partai baru kayak PSI. Mereka juga didorong mengisi posisi strategis di lembaga negara, BUMN, sampai yudikatif. Oke, ini terdengar seperti strategi, menaruh telur di banyak keranjang ya. Coba kita bongkar keuntungannya. Apa manfaat paling nyata dari model diaspora ini? Ada 3 keuntungan strategis yang fundamental. Pertama, model ini memungkinkan Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Mereka nggak pernah jadi milik atau sandera satu partai pun. Coba bayangkan sebaliknya, kalau Muhammadiyah jadi PAN misalnya, otomatis kan partai lain akan melihat mereka sebagai kompetitor. Dengan strategi ini, mereka bisa ngobrol dengan semua pihak. Artinya pintu komunikasi mereka nggak pernah tertutup, siapapun yang berkuasa. Ini nyambung ke keuntungan kedua kayaknya. Tepat sekali. Keuntungan kedua itu akses ke semua pihak. Siapapun pemenang pemilu, Muhammadiyah hampir selalu punya orang dalam, atau paling tidak jalur komunikasi informal untuk menyalurkan aspirasi, masukan, bahkan kritik. Jadi posisi tawar moral mereka itu selalu relevan. Dan yang ketiga, ini sepertinya yang paling pragmatis dan krusial buat organisasi sebesar ini. Betul, keuntungan ketiga yang mungkin paling vital itu untuk melindungi ribuan amal usahanya. Tulang punggung Muhammadiyah ini kan pelayanan publik. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan, ini aset real. Coba bayangkan kalau Muhammadiyah jadi partai terus partainya kalah telak di pemilu. Sangat mungkin seluruh asetnya jadi target politisasi oleh rezim yang berkuasa. Bisa kasih contoh konkret nggak walau hipotetis? Gimana sebuah amal usaha bisa terancam? Tentu, misalnya sebuah universitas Muhammadiyah mau buka fakultas kedokteran baru. Tiba-tiba proses izinnya jadi lambat sekali, berbelit-belit. Oke. Atau bantuan sosial untuk panti asuhannya dialihkan. Atau yang lebih halus, audit pajak untuk unit bisnisnya tiba-tiba jadi agresif. Itu bentuk intimidasi politik yang sangat nyata. Dengan tetap non-partisan, mereka meminimalisir resiko itu, amal usaha mereka relatif aman karena melayani semua golongan. Saya paham sekarang. Jadi strategi diaspora ini bukan cuma soal sebar pengaruh ya, tapi juga semacam polis asuransi untuk melindungi aset vital mereka dari guncangan politik 5 tahunan. Sangat strategis. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana semua strategi ini, dari Hittah sampai diaspora kader, itu mengerucut pada satu peran puncak, menjadi wasit moral bangsa. Disinilah kontribusi terbesar mereka buat kesehatan demokrasi kita. Demokrasi yang sehat itu butuh penyeimbang. Betul. Butuh civil society yang kredibel dan berani mengawasi kekuasaan. Kalau ormas sebesar Muhammadiyah ikut masuk ke pemerintahan, lalu siapa lagi kekuatan moral besar yang bisa menegur presiden kalau kebijakannya keliru tanpa dicurigai punya motif kekuasaan?
Analogi yang sering dipakai itu kan kalau wasitnya ikut bermain, siapa yang bakal niup peluit. Saya paham itu. Tapi, mari kita uji sedikit. Wasit kan nggak bisa cetak gol. Apa nggak ada semacam frustrasi di kalangan anggota, terutama yang muda, yang merasa peran moral ini terlalu pasif, sementara para pemain di lapangan terus bikin keputusan yang merugikan, dan mereka cuma bisa meniup peluit dari pinggir lapangan. Itu ketegangan yang nyata dan selalu ada. Tentu ada suara-suara di internal yang lebih pragmatis. Tapi disinilah kita kembali ke bedanya low politics dan high politics. Goal dalam kacamata low politics itu yang menang pemilu. Tapi goal dalam kacamata high politics Muhammadiyah adalah memastikan permainannya itu sendiri, yaitu demokrasi dan konstitusi berjalan adil dan gak rusak. Otoritas moral pimpinan Muhammadiyah itu didengar justru karena ia nggak minta imbalan politik. Karena tulus, gitu ya. Betul, kritik mereka punya bobot moral karena dianggap tulus demi bangsa, bukan negosiasi buat dapet jatah komisaris. Kekuatannya bukan di jumlah kursi, tapi di integritas dan kepercayaan publik. Salah satu sumber kita bahkan ngasih analogi sepak bola yang pas banget. Partai politik itu para pemain yang saling jegal untuk mencetak gol kekuasaan. Muhammadiyah secara sadar memilih peran sebagai wasit, yang tugasnya memastikan aturan main, yaitu konstitusi dan etika berbangsa, tetap tegak. Dan kita semua tahu, di lapangan, wasit yang berintegritas itu salah satu figur paling berkuasa. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, dengan menolak godaan low politics, Muhammadiyah justru mengamankan peran yang jauh lebih abadi dan berpengaruh di arena high politics. Partai politik bisa datang dan pergi kan? Sejarah mencatat banyak partai besar yang akhirnya bubar. Kekuasaan berganti tiap 5 atau 10 tahun. Tapi sebuah ormas yang mengakar kuat di masyarakat dan mampu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik, daya tahannya itu melampaui usia sebuah rejim. Jadi kalau kita simpulkan untuk Anda, ini bukan berarti Muhammadiyah itu anti politik atau apolitis ya, sama sekali bukan. Ini lebih soal memilih arena perjuangan politik yang berbeda. Mereka sadar betul pentingnya politik, tapi memilih untuk nggak bertarung di panggung perebutan kekuasaan praktis, melainkan di panggung penjagaan moral dan peradaban bangsa. Mereka menolak jadi raja supaya bisa tetap jadi kingmaker tanpa mahkota. Tepat sekali. Pilihan arena ini kuncinya. Namun, ini juga memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan ke depan. Tantangan terbesar bagi strategi ini mungkin bukan dari luar, tapi dari dalam. Di tengah iklim politik kita yang semakin pragmatis, semakin terpolarisasi, seberapa kuat Muhammadiyah bisa menahan godaan untuk tidak terseret dalam politik dukung-mendukung secara kelembagaan? Terutama ketika kader-kadernya sendiri yang tersebar di banyak partai, itu merasakan tarikan yang sangat kuat antara idealisme khitah dengan realitas politik praktis di lapangan. Ini adalah pertarungan menjaga keseimbangan yang akan terus mereka hadapi.